Hai semua, terima kasih telah mengklik video ini. Kami dari kelompok 10 Perkembangan Peserta Didik Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Matematika F Tanduk 2020 yang beranggotakan Muhammad Ilham, Putri Mahardika, Berta Marlini Saragih, GB Hafiza Lubis, dan Sri Novalia Sembiring. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai pengaruh smartphone terhadap peserta didik. Saat ini kita berada di zaman serba digital. Hampir semua hal dapat diakses dari mana dan kapan saja dengan mudah. Salah satu perkembangan digital yang paling pesat adalah smartphone. Smartphone merupakan perangkat yang bisa digunakan untuk melakukan panggilan telepon sekaligus memiliki fitur Personal Digital Assistant atau PDA yang memungkinkan setiap pengguna smartphone memiliki aplikasi di dalamnya, antara lain Instagram, Blogger, telepon, Facebook, email, Twitter, WhatsApp, YouTube, dan lain-lain. Sejalan dengan perkembangan zaman, smartphone sudah begitu canggih dan termasuk dalam kebutuhan primer setiap orang. Ditambah lagi, dewasa ini, smartphone menawarkan fitur-fitur canggih dan up-to-date, sehingga para penggunanya lebih nyaman untuk bermain game, mengakses informasi, bermain media sosial, dan menghubungi kerabat, saudara, atau teman. Tetapi, lama-kelamaan, smartphone sudah mulai menyerang mereka yang belum paham tentang dampak penggunaan smartphone yang berlebihan. Ya, mereka yang dimaksud adalah peserta didik. Siapa lagi kalau bukan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah? Smartphone memiliki banyak manfaat, di antaranya bisa mengakses informasi secara luas dan cepat, memudahkan berkomunikasi dan berdiskusi dengan orang lain di tempat yang berbeda, serta menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman. Di samping penggunaan smartphone, bagi peserta didik, ternyata smartphone juga memiliki segudang dampak buruk yang dapat merusak individu. Nah, akibat terlalu sering menggunakan smartphone, antara lain susah tidur, menyebabkan mata minus, konsentrasi belajar terganggu, kemampuan bersosialisasi kurang, agresif terhadap orang lain, pelupa, hingga menyebabkan gangguan mental. Saat ini seluruh dunia sedang diserang oleh virus COVID-19, sehingga menyebabkan sekolah dan perkantoran diliburkan dan kegiatannya dibatasi. Pemerintah telah membuat peraturan untuk tetap di rumah atau menerapkan 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak jika ingin keluar rumah. Karena pandemi COVID-19 menyebabkan sekolah diliburkan dan kegiatan aktivitas belajar dialihkan menjadi di rumah. Ini berarti smartphone merupakan hal yang penting untuk peserta didik saat ini. Peran orang tua dalam menyikapi hal ini adalah sangat besar. Orang tua harus mengawasi anaknya dalam penggunaan smartphone. Jika tidak, maka anak akan salah menggunakan smartphone. Mereka akan bermain game dan menimbulkan dampak buruk.
Tidak ada pengawasan dari orang tua, menyebabkan penyimpangan terhadap penggunaan smartphone bagi anak, yang seharusnya mereka belajar, tetapi malah bermain game. Nah, untuk itu, ada solusi yang bisa diterapkan orang tua dalam menyikapi hal ini. Solusinya yang pertama, mengawasi artian tidak membiarkan anak untuk menggunakan waktunya secara terus-menerus bermain smartphone. Yang kedua, mengajak bicara yang mengarah pada pengetahuan sehingga terbentuk intelektualnya. Yang ketiga, memberitahu bahaya penggunaan gadget atau smartphone terhadap penggunaan yang terlalu lama. Dan yang terakhir, membuat aktivitas yang menyenangkan bersama anak. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.